Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Tetap jaga kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir. Anak-anak kelas 4B yang luar biasa, sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita tersebut. Sedangkan tokoh pembantu, perannya adalah membantu tokoh utama. Coba perhatikan bacaan Lalang. Tokoh utamanya adalah Lalang. Sekarang kalian bisa mencoba mengerjakan bacaan peternak ayam yang baik hati. Silakan kerjakan, ayo berlatih pada buku kalian halaman 10 sampai 11. Selanjutnya kita akan belajar menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam harus kita jaga supaya keseimbangan alam dan kelestariannya tetap terjaga. Contohnya sumber daya alam sungai. Penyebabnya diantaranya yaitu pembuangan limbah ke sungai, racun ikan. Upayanya pelestariannya bagaimana? Diantaranya yang pertama yaitu tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun. Yang ketiga yaitu pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Coba amati gambar tersebut. Menurut kalian, upaya apa yang harus dilakukan untuk pelestarian agar sungai tercemar seperti gambar tersebut bisa teratasi? Sumber daya alam selanjutnya yaitu laut. Apa saja penyebabnya? Yaitu diantaranya limbah sungai. Limbah sungai itu mengalir sampai ke laut, akhirnya menyebabkan laut juga ikut tercemar. Yang kedua, racun atau bahan peledak penangkap ikan. Biasanya ini yang dipakai untuk mencari ikan dengan mudah, akan tetapi ini merusak habitat yang ada di laut. Yang ketiga adalah tumpuan minyak. Tumpahan minyak dari kilang yang pengeborannya yang ada di laut itu, yang pengeboran lepas lantai itu ketika diangkut melalui kapal-kapal yang besar-besar itu kan bisa terjadi kecelakaan sehingga minyaknya tumpah ke laut. Bagaimana upaya pelestariannya? Yaitu yang pertama yaitu tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, ataupun pukat harimau. Pukat harimau itu adalah semacam jaring yang bentuknya sangat kecil-kecil sehingga ikan-ikan yang kecil itu ikut tertangkap. Nah, sekarang kalian coba amati pencemaran laut yang ketumpahan minyak seperti gambar tersebut. Menurut kalian bagaimana cara pelestarian jika terjadi kejadian seperti itu? Selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari atau memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang kita baca. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus membaca seksama jalan cerita tersebut. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh sehingga kita bisa mencerna dan memahami dengan baik bagaimana perilaku tokoh pada
cerita yang telah kita. Selanjutnya kita akan belajar bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kalian masih ingat bagaimana bunyi sila pertama? Oh iya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Kita itu harus berbuat jujur walaupun tidak ada yang tahu. Tapi pada hakikatnya Allah itu Maha tahu apa-apa saja yang telah kita perbuat. Apa saja manfaat dari bersikap jujur? Di antaranya yaitu dipercaya dan disayangi orang tua, teman, guru, dan orang lain. Nah, coba kalian perhatikan berbagi cerita. Di situ ada seorang anak yang melempar bola kemudian mengenai tangan. Kemudian anak itu apa yang dilakukan? Yaitu minta maaf, berbuat jujur, dan mengakui kesalahan. Selanjutnya kita akan menentukan keliling persegi. Kemarin kita sudah belajar tentang luas persegi. Masih ingat kalian bagaimana luas persegi? Iya, betul sekali, yaitu sisi kali sisi. Sekarang kita akan menghitung keliling persegi. Kalian amati gambar tersebut. Nah, kotak di situ ada berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sisi sebelahnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dijumlahkan semuanya, jumlahnya ada 20. Berarti bagaimana cara menghitung keliling perseginya? Yaitu dengan cara sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, sampai 4 kali. Atau bisa disimpulkan bahwasanya keliling persegi adalah 4 kali sisi. Betul sekali anak-anak. Demikian anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.